Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 1 yang beranggotakan Yosatri Yuhanda, Dinda Katriah, Khairiah, dan Yonika ingin membahas tentang materi koloid, pengertian koloid, macam-macam koloid, dan sifat-sifat koloid. 1. Pengertian koloid yang akan dibacakan oleh Yonika Yufarero. Baiklah, saya akan menyampaikan pengertian koloid. Koloid adalah suatu bentuk campuran atau sistem dispersi dua atau lebih zat yang bersifat heterogen, namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar 1 sampai 10.000 nanometer, sehingga mengalami efek Tyndall. Secara sederhana, pengertian koloid adalah campuran hampir homogen antara fase terdispersi dan fase pendispersi. Campuran ini hampir homogen, artinya pencampuran dua zat hampir menyatu dan sulit dibedakan. Yang kedua, macam-macam koloid yang akan dibacakan oleh Khairiah. Baiklah, saya akan membacakan macam-macam dan contoh koloid. 1. Sol. Sistem koloid ini berbentuk dari fasa berupa padatan dan fasa berupa cairan. Contohnya, sol emas, tinta, dan cat. 2. Padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fasa berupa padatan dan fasa padatan. Contohnya, gelas berwarna dan tinta hitam. 3. Emulsi. Sistem koloid ini terbentuk dari fasa berupa cairan dan fasa berupa cairan. Contohnya susu, santan, dan minyak ikan. 4. Emulasi padat atau gel. Sistem koloid ini terbentuk dari fasa berupa cairan dan fasa berupa padatan. Contohnya jelly, mutiara, dan keju. Dan yang ketiga, sifat-sifat koloid akan dibacakan oleh Dinda Katriah. Baiklah, saya akan membacakan sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid ada 8. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada larutan partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop udara. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. 3. Absorsif. Absorsif adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid. 4. Koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan pengumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. 5. Dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar beban dari ion-ion pengganggu. 6. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di mana medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. 7. Koloid liofil dan liosop. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi jadi 2 jenis, liofil dan liosop. 8. Koloid pelindung. Koloid pelindung, sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung. Sekianlah materi koloid yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.